Maaf, aku tidak bisa meminum wine itu, tolak Raisa dengan kikuk. Ayolah Raisa, ini hanya minuman dan takar alkoholnya sangat hanya sedikit, tidak akan membuatmu mabuk hanya dalam sekali teguk. Maaf, aku tidak bisa, aku benar-benar tidak kuat minum seperti itu. Jawab Raisa lagi. Kenapa? Tanya yang lainnya penasaran. Pakai nanya lagi, apalagi ya tidak terbiasa lah. Gerutu Raisa. Ayolah Raisa, kami akan mengantarmu jika benar mabuk ya. Kita merayakan kemenangan harus minum. Kami sudah minum 3 gelas, masa kamu 1 gelas saja tidak bisa? Raisa berusaha menolak hingga mencoba melarikan diri, tapi namanya aja punya rekan kerja yang usil. Tentu saja mereka memaksa Raisa, hingga wine itu kini sudah masuk ke dalam tubuhnya. Raisa terduduk berusaha memuntahkan semua itu, sedangkan teman-teman Raisa tertawa dan semakin memeriahkan acara. Nah, tuh kan bisa, hanya 1 gelas saja. Raisa terbatuk-batuk memukul dadanya. Aku benar tidak bisa minum itu, cicit Raisa. Tapi tidak ada yang mendengarnya, mereka malah berjoget-joget seperti sedang party besar-besaran. Kamar, iya kamar. Gumam Raisa memegangi kepalanya yang terasa pusing. Raisa jalan sempoyongan ke arah hotel. Mereka tengah berada di taman belakang hotel. Franz yang melihat Raisa dari jauh pun meletakkan minumannya dan berjalan tenang menyusul Raisa. Raisa menunduk tapi matanya lurus ke depan, tangannya juga dibentang ke arah depan. Lurus, jalan lurus. Raisa berjalan lurus dengan serius, namun ia tidak sadar langkahnya malah miring dan terus saja miring. Hap! Raisa mengucek matanya melihat ada tangan yang merangkul pinggangnya. Ternyata dia adalah Arga yang tengah menahan tubuhnya supaya tidak menabrak pohon. Siapa kamu? Jangan macam-macam ya, aku tidak mabuk. Raisa berusaha melepaskan tangan Arga. Pipimu lucu sekali, Arga. Arga menoleh pipi Raisa yang merah dan lima karena sedang mabuk. Raisa menepis tangan Arga. Jangan macam-macam, jangan macam-macam. Raisa dengan kasar melepas tangan Arga hingga Raisa hampir jatuh, namun tangannya ditarik oleh Franz. Kau? Arga memicingkan matanya ke Franz. Sedang apa kau di sini? Setauku tidak ada kamar di hotel ini. Aku hanya bermain ke sini dan penasaran dengannya, jawab Arga. Berikan padaku, titah Arga. Dia karyawanku, kata Franz. Aku bisa melindunginya, aku tidak akan macam-macam padanya jika memang iya, aku akan bertanggung jawab. Aku dipercaya oleh keluarganya untuk menjaganya, kau pikir siapa dirimu? Dia milikku, kata Arga serius. Oh iya, karyawanku milikku. Asal kau tahu dia membencimu, jangan harap kau bisa memilikinya. Franz membawa Raisa pergi, tapi Arga menahan tangan Raisa yang lain. Benci dan cinta beda tipis, kata Arga tersenyum miring. Franz menaikkan sebelah alisnya. Raisa, ini aku. Kau pergi denganku ya, bujuk Arga. Raisa memicingkan matanya menatap Arga cukup dekat. Bukan maksud apa-apa, tapi Raisa hanya ingin melihat wajah pria di depannya karena di pandangan Raisa, wajah orang yang dilihatnya tidak bisa diam malah berputar-putar. Raisa, panggil Franz. Raisa mengerjapkan matanya dan memutar kepalanya ke arah Franz. Tuan Franz, tebak Raisa yang sangat peka dengan suara khas Franz. Sahut Franz. Tuan, Anda adalah malaikatku. Raisa merentangkan tangannya dan melingkarkan tangannya di leher Franz, tentu memeluknya seperti anak kecil. Franz tersenyum miring ke Arga. Kau dengar, dia memilihku. Franz menggendong Raisa seperti koala. Raisa menyandarkan pipinya di bahu Franz dengan mata terpejam. Arga menghela napas panjang. Dia memang malaikatmu, tapi aku adalah calon kekasihmu, kata Arga serius. Arga memilih pergi karena hanya membuatnya sakit hati saja. Ia memang salah karena pernah menyakiti hati Raisa, tapi saat itu dirinya tidak tahu akan jatuh cinta pada gadis tidak berpendidikan yang ia hina itu di kemudian hari. Raisa yang digendong oleh Franz pun membuat para pelayan hotel terkejut, tapi masih bisa mengendalikan diri dengan menunduk sopan. Franz menjatuhkan Raisa di kamarnya. Tuan, boleh minta tanda tangan? Raja Raisa mengangkat tangannya tapi matanya masih terpejam. Franz tersenyum melihat wajah Raisa di mana pipinya yang sangat merah.
Ia duduk di tepi ranjang dan merapikan anak rambut Raisa hingga matanya menelisik setiap inci. Wajah Raisa yang dilihat-lihat memang cantik. Bulu mata lentik, alis yang tebal, hidung yang minimalis tapi tidak pesek, garis bibir yang berbentuk hati sangat cantik, belum lagi dagu lancip yang menambah kecantikan alami Raisa. Cantik jika dia tersenyum lesung pipinya. Gumam Frans meraba alis Raisa dan ternyata asli tidak ada pewarna sedikit pun. Frans menusuk pipi sebelah kanan Raisa yang kalau tersenyum akan ada lubangnya di sana. Raisa, panggil Frans. Saut Raisa yang seolah mendengarnya. Kau menyukai Arga? Tanya Frans. Raisa menyahut tapi kepalanya geleng-geleng hingga Frans menautkan kedua alisnya. Suka atau tidak, apa menurutmu dia tampan? Frans tak menyerah bertanya. Tuan muda Frans jauh lebih tampan. Raisa memutar, tubuhnya memeluk bantal guling yang ada di sampingnya. Frans terkejut lalu menyunggingkan senyum tampannya. Kau menyukaiku ya? Gemas Frans yang akhirnya mengerti, mengetuk pelipis Raisa yang tidak terusik sedikit pun. Keesokan harinya Raisa terbangun lalu memegang kepalanya yang terasa sakit. Aduh, pusingnya, keluh Raisa. Minum sup ini bagus untuk pengar, kata Frans membuat Raisa membelalakkan matanya. Frans tengah membaca majalah dengan cara duduk yang sangat berkelas di sofa yang ada di hadapan Raisa. Tuan, Raisa tergagap dengan wajah yang kian memucat. Apa yang kau takutkan? Cepatlah makan itu lalu bersihkan tubuhmu yang bau minuman itu, kata Frans pun bangkit memilih pergi dan tak lupa ia menutup pintu kamar Raisa. Raisa melihat seluruh tubuhnya yang masih berpakaian. Mampus aku, apa yang aku lakukan? Bahaya aku tidak ingat. Cukup lama berdebat dengan diri sendiri, Raisa terlonjak kaget mendengar suara Frans, hingga Raisa buru-buru bangkit dan meminum sup obat pengarnya, lalu meminum pil untuk menghilangkan rasa pusing. Sudah siap, bagaimana keadaanmu? Tanya Frans. Baik tuan. Tuan, apa saya melakukan kesalahan tadi malam? Tanya Raisa ragu-ragu. Frans yang tadi duduk pun berdiri mendekati Raisa yang semakin gelisah. Mau tahu? Tanya Frans. Raisa mengangguk sekali. Kau menciumku, kata Frans membuat mata Raisa membulat sempurna, hingga Frans yang melihatnya dari dekat menahan senyum sekuat tenaga. Apa? Iya, kau bilang aku malaikatmu, kau juga mengatakan menyukaiku dan menciumku, kata Frans. Kenapa Tuan tidak menamparku? Tanya Raisa dengan serius. Menampar? Aku tidak pernah melakukan hal kasar pada perempuan. Lagian kamu hanya menempelkan bibirmu saja tidak lebih, lalu jatuh di kasurmu dan memeluk bantal guling di kamarmu. Maaf Tuan, aku. Sudahlah, sebentar lagi sarapan akan datang. Tidak usah dianggap serius, kata Frans menekan kepala Raisa. Wajah Raisa kini sungguh merah, itu sebabnya ia tidak mau minum karena takut mabuk dan melakukan hal di luar nalar. Sekarang mau ditaruh di mana wajah Raisa? Ia tidak menyangka akan berani mencium Frans padahal tidak ada, karena Frans hanya meledek saja supaya Raisa tidak akan berani menerima minuman yang ditawarkan orang lain padanya.